Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan Pak Kiai Soekardi, Kiai guru kita semuanya yang kita ta'zimi. Kemudian ustadzah yang juga bisa bersilaturahim pagi hari ini, serta jamaah Zumiyah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senyampang masih di bulan Syawal. Walaupun pada grup WA sudah ada ucapan permohonan maaf, tapi rasa-rasanya kalau permohonan maaf itu tidak melalui tatap muka, dalam kondisi online salah satunya, itu rasa-rasanya masih ada yang kurang. Oleh sebab itu, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf atas segala khilaf selama ya cukup lama kita kemudian bersama dalam kajian jarak jauh ini. Yang kedua, pentingnya ngaji ini sebetulnya tidak sekedar bahwa pemahaman kita terhadap agama itu akan bertambah, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan para malaikat itu sedang menaungkan sayapnya dalam majelis-majelis hikmah semacam ini dan mendoakan kita semuanya, ya Allah, ampunilah dosa hamba-hambamu ini. Kalau malaikat sudah mendoakan kita, tentu tidak terbatas. Maka apa indikasi bahwa Allah mengampuni dosa kita? Hati kita menjadi tenang, ya. Pikiran kita menjadi tenang, hati kita menjadi lapang, dan jiwa kita menjadi tentram. Kalau urusan ilmu, ya kadang-kadang apa yang kita peroleh dalam kajian setiap hari, itu bisa bertahan 1 pekan, itu sudah bagus. Jadi kalau dalam kajian, satu kajian misalnya pagi hari ini, kita menyampaikan sebuah materi, lalu apa yang kita serap satu misal mencapai kira-kira ada 100% Mbak sekalian. Ya, kalau menyesuaikan usia kita itu masuk 75%, itu sudah sangat bagus. Nah, kalau 75%, kemudian hari pun berganti, besok mungkin sudah tersisa
50%, dari 75%. Tambah hari, kira-kira pertanyaannya bertambah atau kemudian turun. Pemahaman kita terkait dengan materi yang disampaikan sangat mungkin juga akan berkurang. Sehingga 1 minggu mungkin juga tinggal sedikit. Tetapi ilmu yang kemudian diamalkan ini akan berjangka panjang. Akan masuk long term memorize. Jadi berjangka panjang itu akan banyak diingat. Lebih-lebih kemudian diaplikasikan. Nah, itulah kemudian pentingnya kita hadir dalam kajian-kajian itu. Kita hari ini diingatkan, besok lupa, diingatkan kembali, lupa lagi, diingatkan kembali. Maka itu yang akan menjadikan atau cara membantu kita untuk istiqomah dalam jalur kebaikan. Makanya yang banyak hadir dalam kajian-kajian itu, maka insya Allah selain Allah akan mengampuni dosa kita, pemahaman kita akan terus bertambah, semakin baik, semakin baik. Amin. Ya Nah, Allah. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang hadir berapa ini ya? 67 Ustaz. Oh, 67. Alhamdulillah. Sudah cukup banyak ya. Mungkin rada gelo gara-gara jagonya tadi malam kalah ya. Skornya berapa, Pak? 2-0 Pak Ustaz. 2-0. Ya, memang kadang-kadang hidup itu tidak selalu sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Anak-anak kita perlu juga diajari hidup semacam itu. Jadi, sebab kalau semuanya dituruti, semuanya dilayani, maka anak tidak akan pernah belajar gagal. Padahal kegagalan itu juga ilmu yang supaya kita akan menjadi semakin tangguh, semakin tangguh. Ya, pada akhirnya kita boleh berharap, tapi pada ujungnya adalah Allah pula lah yang takdir Allah yang kemudian akan menentukan hidup kita. Tetapi karena kita tidak pernah tahu takdir Allah itu seperti apa di masa depan, kita hanya diminta oleh Allah untuk terus bergerak, untuk terus berikhtiar, untuk terus mengabdi kepada Allah, sampai pada titik tertentu Allah akan secara tepat ya. Karena Allah Maha tahu kapan itu tepat diberikan kepada kita, ada saatnya nanti itu pasti akan diberikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema pada pagi hari ini itu adalah cara Nabi mendidik anak yang membangkang. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga punya pengalaman anak yang membangkang, ataukah anaknya sejak kecil sudah bagus-bagus, jadi tidak pernah menjengkelkan bagi hati kita, keinginan dan harapan kita tidak pernah ditolak, ya. Anak tidak pernah membantah, ya, dan lain sebagainya. Tapi saya kira kita semuanya pernah mengalami hal yang sama. Demikian juga Nabi juga pernah menghadapi hal yang sama. Contoh Nabi selain Rasulullah juga pernah menghadapi hal yang sama. Nabi Nuh juga menghadapi hal yang sama di saat Kan'an, putra beliau, putra Nabi Nuh alaihissalam, itu juga membangkangnya. Demikian juga kemudian urusan bangkang membangkang, tidak hanya anak sebetulnya, tetapi istri juga sangat mungkin bisa membangkang. Suami juga demikian, karena di dalam agama kita ini banyak disuguhi sebuah kisah keteladanan yang sangat baik. Para nabi, salah satunya adalah Nabi Lut yang juga diuji dengan istrinya,
yang membangkang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, oleh sebab itu, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian nabi dan para nabi ini mendidik anak yang membangkang itu. Lalu apa sebetulnya membangkang itu? Ya. Dan apa faktor penyebab anak itu membangkang? Dan bagaimana nanti kita berupaya ya mengantisipasinya, berupaya untuk mencoba untuk tetap mendidiknya dengan tulus dan penuh kebaikan. Anak membangkang tentu saja tidak hanya anak yang masih kecil, anak yang sudah dewasa, yang itu juga masih menjadi tanggung jawab kita, sangat mungkin juga membangkang, terutama nanti anak yang remaja, kemudian bahkan anak kita yang sudah berkeluarga sekalipun, kadang-kadang juga nasihat kita tidak kita dengarkan, tidak didengarkan, bahkan diabaikan, bahkan mencari jalur yang lain. Nah, ini oleh sebab itu sekedar mengingatkan, mereview peringatan Allah ya, kepada kita semuanya. Dan ini sering kita baca dan kita coba untuk terus renungkan, angen-angen gitu ya. Pada surat At-Taghabun ini mengingatkan kepada kita. Allah mengingatkan. Kalau Allah mengingatkan, itu berarti Allah sayang kepada kita. Sebab kalau Allah tidak sayang, pasti kita tidak akan diingatkan. Jadi kalau dimensi Al-Quran itu, ada kabar gembira dan sekaligus peringatan. Baik kabar gembira maupun peringatan itu sesungguhnya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tujuannya satu, supaya manusia itu memperoleh kebahagiaan hidup. Dan tidak hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Namun, ada manusia yang memilih jalan yang lain. Kalau ada dimensi kasih sayang Allah, pemberian Allah, kasih sayang berupa informasi atau kabar gembira adanya surga, kemudian peringatan adanya neraka, dan lain sebagainya itu, ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah, maka sebetulnya kita ini hanya diminta untuk memilih kebahagiaan, artinya jalan ke surga, ataukah kita justru memilih jalan ketidakbaikan itu. Maka itu adalah kita. Dan hari ini serta setiap hari itu kita memilih jalan kebahagiaan itu, yaitu dengan hadirnya dalam kajian. Nah, sekedar mereview, Bapak sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada surat At-Taghabun ini, ayat 14-15, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Saya lanjutkan sekalian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Bisa dibantu terjemahnya? Pandi, monggo Pandi. Oh, Pak Andi lagi mungkin. Oke. Saya terjemahkan Ustaz. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang mukmin, ada yang maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memaafkan
mereka, maka Allah Maha yang bagi di sisi Allah lah pahala yang besar. Insyaallah. Ampun Ustaz. Oke, baik. Jadi kalau ada anak apa namanya yang menjadi musuh, berarti Allah sudah memberikan apa ini pengetahuan tentang itu, ya. Tetapi di sisi yang lain, anak itu juga cobaan, dan di situ ada pahala yang besar. Bapak Ibu, hasil perenungan kita semuanya pada ayat ini akan menyadarkan kita bahwa anak itu kalau suatu saat tiba-tiba membuat hati kita jengkel, jangan-jangan itu adalah sesuai dengan apa namanya ayat ini. Tetapi Al-Quran selalu saja memberikan solusi. Ya. Apa solusinya? Adalah berhati-hati. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memaafkan. Ya. Tidak memarahi mereka. Ya. Karena itu adalah bagian dari ujian. Baik ujian pada konteks yang menunjukkan pada dimensi nikmat. Adanya anak kemudian kita senang, bergembira, banyak kita kisahkan kepada orang lain dengan prestasi-prestasinya, kita bangga-banggakan, itu adalah bagian dari nikmat. Maka jika itu kita bersyukur kepada Allah, itu baik. Dan jika kemudian suatu ketika anak kita menguji kita dengan sesuatu yang menurut kita sangat jengkel dengan terhadap anak kita, itu adalah bagian dari ujian. Kita bersabar, maafkan, tidak usah jengkel berlebihan, ya, sebab orang tua itu, ya, ada pengalaman tetangga itu, ya, yang terhadap anaknya itu jengkel sampai sepuhnya, bahkan anaknya ini sudah punya anak lagi, artinya cucunya, ini juga masih muncul rasa jengkel itu. Nah, kita jengkeli, sesungguhnya itu juga anak kita, maka apa yang perlu kita lakukan? Maafkan, ya, kemudian doakan yang terbaik untuk mereka. Maka itu akan menghadirkan kebaikan untuk kita. Nah, Bapak sekalian, sebetulnya anak membangkang itu apa? Saya mencoba untuk mengambil referensi dari KBBI, sekalian. Ini standar kamus apa namanya di Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, membangkang itu tidak mau menurut perintah, ya, atau mendurhaka. Ya. Kemudian juga bisa menentang atau bisa juga itu menyanggah. Itu standar dari Kamus Besar apa namanya bahasa Indonesia kita. Jadi ketika memenuhi unsur tidak mau menurut nasihat kita atau tidak mengikuti arahan kita, maka itu termasuk membangkang, ya, menentang dan kemudian juga menyanggah. Kalau menyanggah pendapat, itu mungkin kadang-kadang tidak apa-apa begitu, ya. Tetapi ketika kemudian membangkangnya itu sudah berlebihan, apalagi menyalahkan, nah itu biasanya kita orang tua itu rodo gelo ati, ya, gitu, kira-kira begitu. Nah, saya mengambil juga definisi secara umum, Bapak sekalian, untuk menambah referensi kita. Anak membangkang adalah ketika seseorang anak menunjukkan sikap atau perilaku yang melawan atau menentang otoritas, ya. Satu misal anak-anak kita itu berada pada kekuasaan kita, pada otoritas kita, ya. Lalu kita memberikan arahan, membuat peraturan, ya kan, dan lain sebagainya, ya.
atau arahan yang diberikan oleh orang tua. Jadi ini menunjukkan sikap melawan dari apa yang disampaikan oleh orang tua, nasihat-nasihat orang tua, guru atau figur yang lain. Hal ini bisa ya, terjadi ketika anak merasa tidak setuju dengan aturan atau batasan yang diberikan, atau sebagai ekspresi dari dorongan untuk lebih mandiri dan menentukan dirinya sendiri. Nah, memang anak-anak remaja itu kadang-kadang sudah punya pilihan hidup. Makanya Prof. Zainuddin Maliki itu pernah menulis sebuah buku itu buah jatuh jauh dari pohonnya. Nah, ini agak berbeda dari pendapat yang lazim yang menyatakan bahwa buah jatuh apa itu namanya itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu kan? Jadi kalau orang tuanya suka sepak bola, anaknya biasanya ya tidak jauh dari hobi itu. Ya. Kalau orang tuanya suka game, anaknya juga tidak jauh dari situ. Kalau orang tuanya itu suka membaca buku, biasanya anaknya juga tidak jauh dari itu. Kalau orang tuanya ini hobi teknik, ya, sampai kemudian di PLN, biasanya anaknya juga tidak jauh dari situ. Nah, termasuk presiden misalnya ya, presiden biasanya anaknya tidak jauh dari lingkungan di situ. Ya, ini saya tidak tahu ada yang senyum-senyum ini milih siapa ya, 01, 02, apa 03 ya ini. Ya, tidak usah dibahas lah Bapak ya. Sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Dan nanti akan jatuh korban, biasanya akan membahas politik gitu. Ya, jadi itu. Tetapi buku yang ditulis oleh Prof. Zainuddin Maliki ini, beliau adalah profesor di bidang sosial politik, menyatakan bahwa anak apa namanya buah jatuh jauh dari pohonnya. Karena pengalaman beliau bahwa orang tuanya itu menjadi dosen, aktif di dunia akademis, anaknya itu justru yang lain gitu ya. Ada lagi yang lain itu seorang ustadz ya, seorang ustadz ya, ilmunya dalam sekali itu karena sudah juga doktor begitu, dosen Winsa, ya teman itu. Nah, orang tuanya itu dari pondok, kemudian juga kalau mengkaji ayat-ayat Allah yang luar biasa. Loh anaknya itu justru memilih bidang yang lain. Dan uniknya lagi, anaknya itu menyukai itu kereta api. Jadi masuk pada komunitas kereta api. Jadi ya membersihkan. Tidak ada pekerjaan itu. Ya bantu apa? Mencuci kereta api, kemudian juga macam-macam ya hubungannya dengan kereta. Jadi eh, ada kalanya memang anak apa namanya buah itu jatuh jauh dari pohonnya ya. Karena apa yang menjadi passion kita, kadang-kadang anak kita itu berbeda. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu apakah ada yang mengalami, apakah anaknya mengikuti dari ayahnya atau ibunya, ataukah justru memilih yang berbeda dari kita. Nah, tetapi pilihan-pilihan itu tentu saja harus kita hargai. Sebab dunia ini akan sepi jika apa monoton. Artinya hanya satu saja. Ada kalanya memang dunia ini juga membutuhkan ahli teknik, padahal orang tuanya ini juga ahli agama. Ada kalanya, bukan ada kalanya, sudah pasti dunia ini juga membutuhkan agama, padahal orang tuanya itu ahli fisika, ya. Anaknya mendalami agama dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu yang biasa saja kita hargai. Tapi yang paling penting adalah saya membaca buku sekalian. Itu judulnya ini spiritual kapital ya. Nah, orientasi hidup orang sekarang ini adalah pada materi. Jadi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.
Tetapi kalau hanya faktor itu, rasa-rasanya dia hanya akan menyelesaikan urusan dunia saja. Kebermanfaatan dirinya pada orang lain itu minim. Padahal tidak ada satupun orang yang ia bisa bahagia dengan hidup sendiri. Dia pasti membutuhkan orang lain. Nah, oleh sebab itu harus ada dimensi yang lain. Kapital ini harus beriringan dengan spiritualnya. Jadi, menghasilkan hal yang banyak, tetapi berbaginya juga atau senang berbagi, peduli terhadap orang lain, maka dimensi-dimensi ini yang kemudian menjadi penting. Nah, ini kalau bahasa sederhana kita adalah adanya keseimbangan dunia maupun di akhirat. Nah, anak-anak kita itu juga harus didorong untuk hidupnya tidak sekedar memiliki tujuan sukses saja, memiliki jabatan yang mentereng saja, kemudian menghasilkan uang dan punya rumah dan lain sebagainya. Hanya itu saja, jangan. Maka kita harus mengusahakan anak kita, juga kita didik. Sebetulnya hidup manusia ini tujuannya untuk apa? Salah satu ajaran nasihat dari Rasulullah adalah khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk bisa bermanfaat kepada orang lain, tentu kita harus memiliki manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Ya, kalau kita ingin berbagi berupa sodako, berupa uang, tentu kita harus memiliki uang itu untuk bisa kita sodakokan. Nah, bagaimana cara kemudian memperolehnya? Maka ini perlu manajemen, ya, perlu manajemen. Nah, keseimbangan yang kemudian orientasinya adalah hidup bermanfaat untuk orang lain. Ini yang nanti kira-kira itu akan memandu anak kita untuk bisa memiliki welas asih dalam kondisi kesuksesan dunianya. Ya. Nah, lebih-lebih kemudian tujuan agama kita, Islam kita ini adalah orientasinya adalah dunia dan akhirat. Bahwa apa yang kita lakukan orientasinya di dunia ini, orientasinya adalah akhirat. Nah, penting bagi orang tua dan pendidik untuk menghadapi dan mengelola perilaku membangkang anak dengan cara yang positif. Mengedepankan komunikasi, pemahaman, dan dorongan yang konstruktif. Nah, Bapak sekalian, ya, ini apa faktor penyebabnya, Bapak Ibu sekalian? Anak kita itu membangkang. Ini untuk menambah wawasan kita aja, Bapak sekalian. Yang pertama, kenapa anak kita ini membangkang apa yang kita nasihatkan? Bapak Ibu, kita ini posisinya sangat dimaklumi jika kita mewanti-wanti anak kita. Memberikan nasihat yang menurut kita ini terbaik untuk anak kita. Kenapa demikian? Karena kita pernah mengalami atau pernah melalui jalan kita hingga kita pada usia sampai usia kita ini. Tapi bagi anak kita, belum sampai pada perjalanan sebagaimana usia kita. Kalau boleh digambarkan, Bapak Ibu, kalau kita misalnya mau masuk ke hutan, saat kita masih awal-awal masuk ke hutan, itu juga mengalami kesulitan-kesulitan itu. Lalu kita terus, mungkin saat itu, orang tua kita yang belum pernah mengalami masuk hutan itu, akan mengatakan jangan masuk di situ, ya, karena kita belum pernah masuk ke hutan itu, ya kan? Jangan masuk nak di situ. Di situ berbahaya, ya. Karena kita mungkin belum pernah masuk di situ sehingga kita mewanti-wanti anak kita. Tapi itu kan bentuknya adalah kekhawatiran dan asumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin pernah masuk melalui jalan hidup itu ke hutan itu. Lewati dengan jerih payah kita lewat. Lalu di situ menjumpai sesuatu yang tidak baik, yang membahayakan. Maka anak kita kemudian sampaikan, nak, jangan lewat di situ. Karena di situ pernah ayah lewati dan ayah
menemukan ada bahaya di situ. Tapi bagi anak, perspektif anak yang belum melalui di situ, biasanya, saya kok belum percaya ayah. Saya ingin membuktikan. Ya kan begitu pada akhirnya kan. Ini yang mungkin di luar pengetahuan anak kita, kekurang pengetahuan anak kita, sehingga anak kita simpulkan anak kita sedang membangkang apa yang kita nasihatkan atau pendapat kita. Nah, ini berarti kalau demikian, di luar pengetahuan anak kita, maka kita juga jangan berhenti untuk menasehati. Ya. Ayah pernah lewat di situ dan di situ ada sesuatu yang membahayakan. Kita sudah sampaikan, kalau anak kita kemudian mau mencoba, nah, yang paling penting sudah kita ingatkan. Kalau tiba-tiba anak kita itu mencoba di situ, Bapak-Ibu sekalian, di luar sepengetahuan kita, lalu kok betul-betul terjadi, nah kemudian kita juga tidak perlu kemudian marah dan lain sebagainya yang berlebihan ya. Kalau marah itu boleh saja, ya. Tetapi kalau berlebihan itu jangan. Ya, anak kita memang sedang mencari pengalaman hidup itu. Akhirnya pengalaman hidup itu pada akhirnya juga itu akan menjadi ilmu bagi dirinya yang suatu saat nanti akan ia bekalkan kepada anaknya, ya, anaknya kelak. Ya, berarti cucu dari kita, kira-kira begitu sekalian. Nah, anak membangkang terkadang bukan karena ingin membangkang, namun karena pengetahuan yang dimiliki belum cukup. Nah, apa tugas kita sekarang, Bapak-Ibu sekalian? Tetap memberi informasi terbaik. Tetap kemudian mencarikan referensi berdasarkan pengalaman atau berdasarkan apa yang kita baca yang lain. Berikan kemudian argumen-argumen, kalau lewat sini nanti begini, sepertinya begini. Kalau lewat sini nanti begini. Kalau lewat sini nanti begini. Dan lain sebagainya. Dengan banyak perspektif semacam itu, maka memungkinkan anak nanti akan meramu dan berpikir sendiri. Oh iya, sepertinya ini adalah pilihan yang tepat. Memang anak nanti pada usia remaja nanti sudah akan berpikir begitu, Bapak sekalian. Sebagaimana juga kita dulu bisa jadi juga pernah membangkang orang tua kita yang kadang-kadang kita merasa waktu kecil itu, loh saya tidak membangkang kok, kan begitu ya. Nah itu juga yang dialami, yang dilakukan oleh anak kita. Ya kita pahami, kita berikan insight yang banyak supaya nanti anak kita bisa memilih mana yang terbaik. Syukur-syukur kemudian kalau mengikuti arahan dan bimbingan kita. Nah, itu kira-kira sekalian. Ya, jadi yang pertama adalah faktor penyebabnya pengetahuan yang belum cukup. Yang kedua, apa penyebab anak itu membangkang? Ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap aturan atau peraturan yang diberlakukan. Ya. Anak mungkin memiliki pendapat atau pendekatan yang berbeda terhadap suatu aturan dan merasa tidak puas dengan hal tersebut. Nah, kadang-kadang Bapak-Ibu sekalian, pikiran anak itu berbeda dengan orang tua. Pemikiran orang tua berbeda dengan anak. Ya, makanya tadi yang saya berikan contoh tadi ada sebuah buku kan, ya. Jadi buah jatuh jauh dari pohonnya, ya. Itu ya ada, ya. Sama dengan adanya buah jatuh dekat pohonnya, ya itu ada sama-sama lah, ya. Yang ketiga, ya, usia dan perkembangan, ya. Udah. Usia dan perkembangan anak ini membangkangnya levelnya berbeda, Bapak sekalian. Kalau anak kecil, ya, balita, tidak setuju membangkang, itu masih betul-betul bisa kita kuasai, Bapak sekalian. Kalau tidak nurut, maka ya kita tidak bisa mengikutinya, ya, tidak mengabulkan keinginannya. Itu bisa di antara semacam itu. Tapi kalau remaja, apalagi sudah besar, sudah menikah anak kita, apakah kemudian juga bisa bisa nurut semacam itu? Ya, belum tentu kadang-kadang, ya. Maka ini sesuai dengan perkembangan usia anak. Semakin
logikanya semakin main, usianya semakin bertambah dan daya pikirnya semakin kritis, biasanya rasa bangkangnya itu potensinya semakin besar. Nah, pertanyaannya nanti apa yang bisa mengendalikan pikiran liarnya ini, ya? Yang bisa mengendalikan itu biasanya adalah hati dari seorang anak yang dididik oleh orang tuanya, biasanya melalui kelembutan-kelembutan, ya. Artinya nanti walaupun anaknya ini pikirannya berbeda dari pikiran orang tua, biasanya anak ini masih punya unggah-ungguh. Iya Pak, iya Ma. Iya. Walaupun kadang-kadang iyanya ini juga dilakukan kadang-kadang begitu, ya. Ya, nanti sesuai dengan usia dan perkembangan anak, sekalian. Jadi ini bisa menjadi faktor penyebabnya. Ya, selain dari pengetahuan yang belum cukup, ya, kemudian ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap aturan, ya, kemudian usia dan perkembangan anak. Yang keempat, ketidakpuasan terhadap komunikasi atau hubungan dengan orang tua atau figur otoritas lainnya. Jadi anak membangkang itu, ya, bisa jadi karena komunikasinya. Komunikasi yang tidak tepat. Nah, bagaimana nanti Rasulullah itu komunikasinya? Wow, keren sekali itu, ya. Nah, jadi karena komunikasi itu bisa jadi anak membangkang, ya. Misal berbeda ya, Bapak sekalian, ketika kita ini berbicara, anak kita melakukan kesalahan yang sangat parah, misalnya tidak sesuai dengan kita, kan beda. Antara kita kemudian langsung memarahinya, memukulnya, ya kan? Itu pasti akan terjadi penolakan yang luar biasa karena semua manusia ini, termasuk anak dan remaja itu, dia pasti akan membela kepribadiannya, ya, membela kehormatannya sendiri. Lebih-lebih kemudian memarahi dan memukulnya itu di hadapan orang banyak. Itu pasti dia akan punya ini Bapak sekalian, defend itu penolakan, ya, penolakan yang luar biasa. Nah, itu berbeda ketika komunikasinya itu adalah kita jeda dulu, lalu saat sudah reda kita juga sambil mikir itu gimana ya caranya, lalu kemudian kita dekati Bapak sekalian, kita peluk, nak, adakah hari ini yang bisa diceritakan Mama dan Papa? Mungkin itu akan terjadi perbedaan yang sikap anak kita terhadap kita pada akhirnya apakah melakukan pembangkangan ataukah kemudian hormat kepada kita. Tapi yang paling paham tentu saja adalah kita, Bapak-Ibu sekalian, komunikasi yang baik itu. Karena kita yang paling bisa, saya kira, memahami karakter anak kita. Oh, anak kita ini tidak bisa diperhalus. Oh, anak kita ini tidak bisa dikasar. Itu yang paling memahami adalah kita sebagai orang tua. Nah, kajian-kajian semacam ini itu sebetulnya adalah menambah perspektif kita. Ya, menambah perspektif kita. Oh, dengan coba cara begini bisa enggak ya? Dengan cara begini itu bagaimana bisa enggak ya? Nah, jadi begitu pada akhirnya nanti. Ya. Yang kelima, Bapak sekalian, selain dari komunikasi juga model perilaku yang terlihat di sekitar mereka. Jadi anak membangkang cenderung meniru perilaku yang mereka lihat, termasuk perilaku membangkang. Jika mereka sering melihat orang dewasa membangkang atau melawan otoritas, mereka mungkin akan meniru perilaku tersebut. Ya. Pernah nggak kita kemudian dikatakan kamu kok ndak mengikuti sih, ya, Mama sih. Nah, loh, Bapak juga ndak mengikuti kok masukan dari Ibu, lo kadang-kadang begitu. Atau sebaliknya, nak, kamu kok ndak mengikuti sih, Papa. Loh, Ibu kadang-kadang juga ndak ngikut, Pak. Nah, kadang-kadang begitu. Loh, ini kan kadang-kadang menjadi argumen yang dilihat oleh anak kita. Maka lingkungan sekitar kita itu memang idealnya harus tercipta dalam kondisi saling menghormati, saling menghargai. Nasihat-nasihat itu betul-betul menjadi bagian yang mengubah
hidup keluarga itu ya. Yang keenam itu lingkungan ya. Nah, lingkungan itu juga bisa lingkungan dan pengaruh teman sebaya ini juga bisa ya Bapak sekalian menyebabkan anak itu membangkang. Jadi ini diantaranya saja Bapak sekalian. Tentu saja faktor yang lain juga ada. Tetapi secara umum pengetahuan kurang itu juga bisa menyebabkan anak membangkang karena dia punya jalan atau pikirannya sendiri. Kemudian ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap aturan, usia dan perkembangan anak ini juga bisa menjadi faktor ya, faktor yang menyebabkan anak membangkang, ketidakpuasan terhadap komunikasi ya, kemudian model perilaku di lingkungan keluarga dan lingkungan terhadap pertemanan itu. Nah, Bapak sekalian, ya, seperempat lagi ya kayaknya ya, mohon maaf. Yang saya percepat saja. Yang pertama, kalau contoh-contoh di dalam Al-Quran itu ya ada, begitu ya. Jadi Al-Quran itu memang lengkap, mau mengambil contoh perspektif apapun itu bisa. Yang pertama adalah, ini sudah pernah terjadi, anak Nabi Nuh. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Nuh memiliki seorang anak ya yang pada akhirnya disebut atau dikenal dengan nama Kan'an itu yang membangkang ya. Membangkang. Lah bayangkan kalau kita ini punya anak ya semacam begitu gimana ya. Tetapi tidak pernah terjadi kekosongan di dalam Al-Quran itu. Artinya akan selalu ada contoh di mana kalau contoh itu baik kemudian kita bisa mengikuti, kalau kemudian buruk ya perilaku itu maka kita akan menjauhkan. Bayangkan jika kemudian Nabi itu sudah baik, lalu istrinya juga baik, lalu anak-anaknya juga baik. Lalu ketika kita diuji dengan anak yang tidak baik itu, kita mau mengambil contoh bagaimana? Mau mengambil pelajaran itu dari mana? Maka dimensi Nabi itu juga ada yang diuji oleh Allah dengan kondisi anak yang membangkang. Artinya, kalau ada anak kita yang membangkang, itu juga pernah ada. Lalu bagaimana sikapnya? Maka ketika kita melihat, ya, bagaimana Nabi Nuh itu memperlakukan anaknya, itu sampai kemudian terus diikuti anaknya, ya. Sudah saya tidak mau, saya nanti akan naik pohon ini misalnya. Maka ndak bisa selamat, didekati pula di situ. Sampai kemudian lari ke atas gunung, ya. Didekati pula. Maka sebetulnya kita sedang diajarkan melalui peristiwa itu terhadap pembangkangan anak. Kita ini tidak boleh kemudian putus asa. Contohlah Nabi Nuh yang kemudian sampai akhir hayat anaknya ini kemudian bahkan disaksikan dalam kondisi tenggelam di hadapannya. Ya, maka kalau sudah demikian serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masih dalam pertengahan di tengah jalan, kita jangan sampai putus asa. Coba kita juga mencontoh Nabi Nuh ini lagi. Rasa bencinya ini tidak ada saya kira terhadap anaknya itu. Walaupun sudah ditolak sedemikian itu. Walaupun Nabi Nuh tahu bahwa tidak bisa selamat ini anak ini. Kalau ini sudah Allah ini yang bertindak ini ya. Kalau sudah Allah sudah bertindak tidak bisa. Dan Nabi Nuh tentu saja memiliki pemahaman itu sebagai wahyu gitu ya, kenabian itu. Tetapi kemudian anaknya tetap saja membangkang. Tapi sekali lagi tetap sabar orang tua yang bernama Nabi Nuh itu untuk mendekati terus sampai kita tidak pernah tahu jalan anak kita ini seperti apa. Nah, kalau memang memilih jalan itu dan kita sudah mengikhtiari, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tugas dakwah kita sebetulnya telah berakhir jika kita sudah melaksanakannya. Tapi belum berakhir jika belum berakhir memang waktunya. Ya, ini tentang Nabi Nuh. Kemudian Nabi Lut juga begitu, dibangkang oleh istrinya. Ya bayangkan, ya, istrinya ini yang menjadi mata-mata ya, mata-mata dalam keluarga itu. Jadi ketika
muncul kesepakatan, ya, muncul kesepakatan terhadap orang-orang laki-laki kaum Lut itu, ya. Kalau nanti ada tamu laki-laki di rumah engkau, maka tolong beri kabar kepada kami kan, apa namanya, kisahnya kira-kira begitu kan. Lalu betul ketika ada laki-laki yang datang kan malaikat itu kan, yang berparas sangat tampan itu, datang. Kemudian kan diberikan apa-apa berupa apa itu, asap atau api itu yang menjulang ke tinggi, ya. Kemudian menandakan bahwa di rumah itu ada laki-laki yang kemudian bisa diperlakukan apa semacam itu, ya, ya, kedoliman semacam itu. Lah ini kan juga pembangkangan yang luar biasa. Nah, tetapi kalau melihat sejarahnya, nanti mungkin akan mudah-mudahan bisa diluruskan oleh Pak Kiai kita, Pak Kiai Soekardi, atau Ustadz yang lain. Kenapa istri Nabi Lut itu melakukan itu? Ya sebetulnya kalau salah satu referensi itu menyebutkan, itu karena saking cintanya istri Nabi Lut kepada Nabi Lut gitu ya. Ya karena memang kebiasaan para pemuda laki-laki di situ adalah melakukan apa namanya, gay ya Bapak. Gay itu, ya, hubungan laki-laki dengan laki-laki, maka muncul kekhawatiran dari istri Nabi Lut, jangan-jangan kalau nanti ada laki-laki yang ke rumah saya itu juga akan melakukan terhadap suaminya itu. Ya tentu saja tidak sekedar itu. Nabi Lut juga sudah menasihatkan, Nabi Lut juga sudah memberikan apa namanya itu pelajaran-pelajaran pentingnya, tapi kan ya juga dibangkang itu. Yaitu artinya Bapak sekalian, Al-Quran juga memberikan contoh-contoh semacam itu supaya kita ini tetap bersabar, istiqomah, jangan berhenti nasihat kita berikan, gitu ya, mencari cara yang terbaik, ya, bagaimana supaya ini berhasil, ya, terus jangan pernah berputus asa sampai Allah mengakhirkan hidup kita di dunia ini. Ya kalau sudah diakhirkan, sudah selesai tuntas apa namanya tugas kita ini. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cara Nabi ya. Coba ini Anas bin Malik, Bapak Ibu. Ini menarik sekali, ya. Nah, direwayatkan. Jadi Anas bin Malik berkata, Bapak Ibu mengenal Anas bin Malik bukan? Nah, nanti Anas bin Malik itu ini ya, hidupnya kecil waktu itu ya, sejarahnya itu beliau ini putra dari Ummu Sulaim, ya, dari saya lupa itu suku Hajraj atau apa itu di Madinah, Bapak sekalian, kan masih kecil. Nah, saat Rasulullah ada di sana, itu kan banyak orang memberikan hadiah. Kalau zakat kan Rasulullah tidak boleh menerima dan pasti tidak mau menerima. Tapi kalau hadiah kan boleh. Nah, itu banyak yang memberikan hadiah. Nah, karena Ummu Sulaim itu tidak memiliki apapun, ya, maka maka dihadiahkan Anas bin Malik ini untuk membantu melayani Rasulullah. Ini masih kecil ini, kira-kira usia 8 tahunan lah, ya, ya, 8 tahunan. Nah itu digandeng di depan Rasulullah, lalu oleh Ummu Sulaim ini disampaikan, ya Rasulullah saya tidak bisa menghadiahkan, ya. Maka Anas bin Malik ini, anak saya ini untuk membantu memenuhi kebutuhan panjenengan, ya kira-kira begitulah, membantu mengangkatkan, membantu itulah pokoknya ya. Ya, membantu apa namanya yang diperlukan oleh Rasulullah ya. Nah, Rasulullah SAW ya, jadi Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Namanya juga teladan Bapak sekalian, dan Allah pencipta itu juga menyebutkan bahwa Rasulullah ini adalah teladan. Maka ketika disebut teladan itu berarti speknya itu sudah yang terbaik. Nah, sudah yang terbaik itu contoh teladan. Saya pun kadang-kadang merenungkan, andai kata anak putra-putri Rasulullah itu semuanya masih hidup ya. Pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu sukses? Begitu ya. Apakah semuanya ini kemudian menjadi baik? Gitu. Kok desain Allah itu yang dihidupkan itu hanya Fatimah? Ya? Ini hanya Fatimah kan pada akhirnya begitu yang diperistri oleh
Ali bin Abi Thalib begitu kan. Akhlaknya luar biasa sampai juga dijaminkan surga oleh Rasulullah itu kan. Nah, tetapi kita mencoba untuk membangun sebuah asumsi, walaupun liar ya Bapak sekalian, apa namanya, bukan hipotesa ya, membangun asumsi, kira-kira andai kata Rasulullah itu anaknya masih hidup semuanya, ya, apakah semua dari yang hidup itu baik semuanya? Jangan-jangan ada yang tidak baik, ya. Kita asumsi agak liar begitu ya, Pak Iskan. Ya nanti tetap aja ada konklusi karena juga tidak mungkin itu terjadi karena faktanya memang Allah mewafatkan semuanya kecuali Fatimah, ya, supaya nanti ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa-peristiwa itu. Ya, kita kemudian bisa menyimpulkan pasti baik semuanya karena Rasulullah itu mendidik apa namanya, apa yang terbaik gitu ya. Nah, loh, tapi ya apakah tidak mungkin seperti Nabi Nuh misalnya punya anak juga yang diujikan? Ya, nah, kita enggak terlalu jauh ke sana ya, Bapak sekalian, karena faktanya memang tidak demikian. Kita melihat bahwa Fatimah itu adalah menjadi luar biasa atas didikan Rasulullah. Yang lain atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan berasumsi pada akhirnya pasti baik, begitu ya, kalau didikan Rasulullah. Nah, begitu Bapak sekalian. Nah, suatu hari beliau mengutusku, kata Anas bin Malik ini, yang kecil ini, untuk suatu keperluan. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan pergi mengerjakan perintahnya. Lu bayangkan Bapak sekalian. Tapi sebelumnya, ya, Anas bin Malik itu ya menyampaikan orang yang paling baik akhlaknya itu adalah Rasulullah. Nah, coba ini diuji dengan keberadaan anak namanya Anas ini. Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan pergi mengerjakan perintahnya. Maksudnya perintah Rasulullah. Padahal diriku sebenarnya ingin pergi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Jadi ya kadang-kadang anak kita menguji seperti itu ya Bapak sekalian. Nah kemudian Anas berkata, lalu aku keluar rumah. Aku melewati sekumpulan anak-anak yang sedang bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang tengkukku. Jadi ketemu ya Bapak sekalian. Di pasar itu dari belakang. Aku melihat kepadanya dan beliau sedang tertawa. Kemudian berkata, lu bayangkan Bapak sekalian. Anak Anas bin Malik ini membangkangnya, ya kan? Tidak akan pergi dengan mengucapkan seperti itu. Lalu Rasulullah ketemu di pasar. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah? Coba kemudian kalau Nabi Muhammad itu bertanya begini. Wahai Anas bin Malik, kamu sudah melakukan perintahku, ya? Sudah melakukan sesuai permintaanku. Bayangkan kalau pertanyaan Rasulullah itu semacam itu, Bapak sekalian. Maka Anas bin Malik pasti akan malu. Anas bin Malik pasti akan menjawab entah itu berbohong ataukah tidak berbohong, ya kan? Ataukah belum, maka itu akan menjadi beban bagi Anas bin Malik gitu. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak begitu. Tidak begitu. Apa yang dilakukan? Ya, ternyata justru tersenyum, tertawa sambil dipegang tengkuknya itu, kemudian berkata, wahai Anas, pergilah sebagaimana yang kuperintahkan padamu. Lu bayangkan Bapak sekalian, pergilah. Loh, Rasulullah tahu kalau Anas ini belum melakukan. Apakah karena wahyu? Saya kira bukan. Tetapi sepengetahuan lu ini kok namanya orang tua kan, itu kan mesti paham. Lu anak ini kok malah main. Ketoke durung tak suruh membelikan berambang. Lu kok malah main, kan kelihatan. Tapi kemudian, kamu kok belum melakukan perintahku? Kan tidak. Tapi kemudian Rasulullah tertawa kecil, ya. Masya Allah, ini loh Bapak sekalian. Makanya Anas bin Malik itu ya, sampai bilang, orang yang paling baik akhlaknya itu hanya Rasulullah, gitu ya. Karena ketika kemudian ketemu belum dilakukan itu,
pertanyaannya pun elegan sekali ya. Pertanyaannya pun dari Rasulullah mendidik sekali. Wahai Anas, pergilah sebagaimana yang kuperintahkan padamu tadi ya. Maka aku menjawab, baik, aku akan pergi melaksanakannya ya Rasulullah. Masya Allah. Bapak Ibu, ini pelajaran penting untuk kita semuanya ya, Bapak sekalian. Bagaimana Rasulullah, kadang-kadang kita ingat Rasul itu ingin menangis, Bapak sekalian. Melihat bagaimana kebaikan Rasulullah ya terhadap orang-orang di sekitarnya, terhadap kita bahkan yang jauh tidak berjumpa dengan beliau, tapi kita masih merasakan ajaran-ajaran dan pendidikan keteladanan yang terbaik dari beliau ya. Masya Allah. Ini Bapak sekalian. Nah kemudian Anas berkata, demi Allah sudah 7 atau 9 tahun aku mengabdi kepadanya. Ya. Aku tidak pernah mendengarnya mengomentari kesalahan yang kulakukan dalam mengerjakan sesuatu dengan berkata, kenapa kau melakukannya begini dan begini? Atau mengomentari kelalaianku melakukan sesuatu dengan berkata, kenapa kau tidak melakukan ini dan ini? Ini Imam Abu Dawud, ya, Sunan Abi Dawud, ya. Bapak Ibu sekalian halaman 246 sampai 247. Nah, Bapak Ibu, ini pendidikan yang sangat luar biasa, ya. Keteladanan Rasulullah ketika melihat anak itu membangkang. Lah kalau Anas ini kan perawi hadis yang sangat banyak kan. Dan didoakan oleh Rasulullah ketika diserahkan oleh Ummu Sulaim itu, diserahkan untuk dimintakan doa itu kan. Didoakan itu punya anak yang banyak, punya rizki yang banyak. Makanya sepeninggal beliau kurang lebih usia 99 tahunan, itu kan banyak yang harta yang diwariskan dari Anas ini, Bapak sekalian. Dari Anas bin Malik yang memang sejak kecil. Nah, karena memang mengikuti Rasulullah, ya, tahu betul cara hidup Rasulullah, perlakuan Rasulullah kepada Anas bin Malik ini bagaimana. Dan kesaksian beliau ini itu memang luar biasa ya. Aku tidak pernah mendengarnya dari 7, sebetulnya sampai kurang lebih 10 tahunan kan itu. Mendengarnya mengomentari kesalahan yang kulakukan dengan dalam mengerjakan sesuatu dengan berkata, kenapa kau melakukannya begini dan begini, ya kan? Kenapa kau tidak melakukan ini dan ini? Masya Allah. Tapi dengan cara yang tadi, yang tadi yang dicontohkan tadi mana ya? Ya. Nah, wa Anas pergilah sebagaimana yang kuperintahkan padamu, ya. Jadi mengulang perkataannya saja. Nah, itu Bapak sekalian. Maka secara praktis 2 menit ya. Nah, yang pertama adalah komunikasi kita, komunikasi aktif Bapak Ibu sekalian ya. Singkat membangkang bisa diredam dengan selalu mengajak anak berkomunikasi aktif ya. Ajukan setiap peraturan dengan disertai penjelasan. Habis main seharian kakak perlu mandi karena badan kakak banyak kumannya atau sejenisnya ya. Ini adalah normal. Kalau mengikuti Rasulullah, teladan kita ya kita masih jauh, tapi kan kita berniat untuk ke sana ya, untuk sampai ke sana ya. Nah, komunikasi semacam itu akan membantu anak memahami konsekuensi bila ia tidak melakukan peraturan itu. Yang kedua, hindari mendikte anak ya. Tantangan bunda, ayah, bapak, ibu, nenek, kakek adalah menciptakan cara kreatif untuk membujuk anak dan hindari cara mendikte ya. Ini sebetulnya bahasanya bukan membujuk ya, berkomunikasi ya. Membujuk nanti juga dalam tanda kutip ya, bukan berbohong gitu ya. Contoh berikan instruksi dengan gaya mengajak. Kakak ini sudah jam berapa dan lain sebagainya. Yaitu standar kita ya. Sikapi dengan lemah lembut, Bapak Ibu sekalian, ya. Sikapi dengan lemah lembut. Ya. Jadi usahakan untuk tidak mudah terpancing emosi oleh penolakan si anak. Berikan penjelasan dengan lemah lembut. Tolong bereskan mainannya dong. Bila anak menolak dengan berkata enggak, mau malas, kita bisa bilang, wah nanti kalau mainnya hilang satu, kakak akan enggak bisa main lagi. Ya. Kadang-kadang dengan kejeniusan anak dan anak-anak sekarang, Bapak Ibu sekalian, sangat berbeda dengan kita. Anak-anak sekarang itu pinter-pinter sekali guys sekalian. Nah, yang perlu dibentuk itu adalah
akhlak dan karakternya. Ya kita mencoba untuk fokus di situ dengan keteladanan kita, dengan komunikasi aktif dan efektif itu ya sekalian. Yang keempat, menghargai perilaku positif ya dengan memberikan reward ya. Reward itu tidak harus berupa barang, tidak harus berupa uang ya. Ucapan terima kasih itu juga bisa ya. Senyum kita ya, bangga kita terhadap anak itu sebagai penghargaan juga bisa. Konsisten terhadap aturan yang telah dibuat. Yang keenam adalah introspeksi ya. Introspeksi dibutuhkan untuk mencari penyebab sikap membangkang anak. Jangan-jangan karena kesalahan orang tua ya. Contoh karena cara kita memberi perintah seperti membentak, jadinya si anak juga memberontak ya. Baik sekalian, saya kira itu baik sekalian, mudah-mudahan ini akan menjadi hal penting. Sekali lagi, yang paling tahu karakter anak itu adalah Bapak Ibu sekalian terhadap anaknya. Ya, apa yang kita sampaikan ini adalah perspektif yang mudah-mudahan bisa menjadi insight atau wawasan baru sehingga boleh dicoba kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, dan tentu saja adalah cara Rasulullah memperlakukan anak dan anak-anaknya terhadap orang lain. Ini adalah tentu saja teladan yang terbaik yang kita coba berusaha mengikuti cara beliau. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.